Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ria Suroso, public analis dari Genta, Gerakan Nyata untuk Indonesia. Kali ini saya ingin menyikapi berita yang muncul beberapa hari ini dan sedikit mengulas tentang hal itu dalam pentingnya menyamakan persepsi dalam menilai suatu tindakan. Beberapa waktu lalu kita mendengar adanya kelompok wakil rakyat yang merasa diabaikan hingga mengambil sikap untuk walk out dari rapat yang begitu penting. Dalam kehidupan bersama, baik dalam keluarga, organisasi, maupun masyarakat, perbedaan pendapat adalah hal yang wajar. Tapi kalau kita menjadi fokus pada perbedaannya saja, jelas sudah tidak satu pemikiran. Namanya saja sudah berbeda. Oleh karena itu, prinsip dasar dalam melihat suatu tindakan adalah cari dulu persamaannya sebelum menyoroti perbedaannya. Kita harus mencari titik temu. Apakah tujuannya sama dengan tujuan kita? Apakah nilai-nilai yang ditanamkan sesuai dengan yang ingin kita tanamkan? Dan apakah kepentingan yang muncul atau diutamakan sudah sejalan dengan yang ingin kita jalankan? Setelah menemukan persamaan inilah, kita bisa duduk bersama untuk menyikapi perbedaan secara lebih jernih dan konstruktif. Perbedaan bukan untuk dihindari, tapi disikapi dengan bijak. Dan langkah awal menyikapinya adalah dengan menyamakan dulu persepsi, bukan memperbesar jarak. Untuk para wakil rakyat yang duduk di sana, jangan terlalu mudah menyimpulkan apakah kalian penting atau tidak dalam bagian pembangunan. Sebab begitu kalian meragukan peran sendiri, bagaimana bisa kalian sungguh-sungguh mewakili rakyat? Wakil rakyat bukan sekedar jabatan, tapi tanggung jawab. Kehadiran kalian bukan formalitas. Kalian adalah suara dari ribuan bahkan jutaan warga yang berharap akan adanya perubahan. Yang setiap keputusan, sikap, dan pendapat kalian mencerminkan harapan rakyat yang kalian wakili. Jangan hilang arah karena rasa terabaikan. Memang merasa terabaikan atau tidak dianggap penting dalam pembangunan menyakitkan, tapi bukan berarti menyerah dan menarik diri. Tugas wakil rakyat justru mendorong agar dilibatkan, menyuarakan aspirasi dan memastikan pembangunan itu berpihak pada rakyat. Representasi itu bukan diam, tapi bertindak. Lalu bagaimana bisa mewakili rakyat jika kalian memilih untuk pergi? Bagaimana bisa menyuarakan kepentingan rakyat jika sudah kalah duluan oleh perasaan terabaikan? Pemimpin sejati tidak menunggu, tapi menggerakkan. Itulah yang sedang dilakukan oleh Bapak Deddy Mulyadi. Karena tidak semua hal datang dengan undangan. Selama berjuang untuk kepentingan rakyat, apa salahnya? Toh kalian duduk di sana pun katanya untuk rakyat juga kan? Karena terkadang suara rakyat harus diperjuangkan tanpa diminta, tanpa panggilan. Jadi ingat, persamaan membawa kita pada titik temu. Perbedaan membawa kita pada kekayaan pandangan. Tapi hanya bila kita menyikapinya dengan cara yang benar. Saya Ria Suroso, public analis dari Genta, Gerakan Nyata untuk Indonesia.